ini dengan terlebih dahulu membaca doa ya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Oke, sebelumnya saya presensi dulu ya. Yang pertama Mbak Elina hadir, kemudian Mbak Eni Mur, kemudian yang ketiga Mbak Irawati, Mas Muhlisin, kemudian Mbak Rice, kemudian Rohmawati, kemudian yang ke-8 Mbak Satini. Jikalau masih ada teman yang belum bisa, sebentar ini kok mute nih. Tuh hilang lagi suaranya. Oh ini pencet. Oke. Halo, dengar suara saya ya? Halo? Halo? Oke, ya sudah. Oke, saya ulangi lagi. Marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa saya persilahkan. Cukup? Oke, kita langsung saja karena sudah larut ya. Kita akan masuk pada modul yang kelima, yaitu tentang strategi kualitas. Nanti Anda di semester ke berapa? 8 atau 7 itu juga ada mata kuliah manajemen kualitas. Nanti akan lebih detail membahas manajemen kualitas ada di sana. Tapi sebagai pengenalan tentang manajemen kualitas, kita akan sampaikan juga di sini dalam manajemen operasi ini di dalam satu modul ya, modul kelima. Yang mana yang akan kita bahas pada malam hari ini ada 4 pembelajaran, 4 kegiatan belajar. Yang pertama pengertian kualitas, kemudian yang kedua evolusi manajemen kualitas, kemudian yang keempat identifikasi permasalahan dan biaya kualitas, yang keempat penentuan kualitas produk. Oke, pengertian umum. Jadi di dalam masyarakat umum secara awam itu bahwa kualitas yang tinggi itu akan menghasilkan akan dihargai dengan harga yang tinggi pula. Jadi ada kualitas yang tinggi, biasanya harganya juga tinggi. Dan kalau sebaliknya ada suatu barang yang murah, maka kualitasnya rendah. Itu persepsi pandangan umum
dari masyarakat. Padahal tidak selamanya demikian, ada juga yang produknya itu harganya yang murah, relatif murah, tetapi mempunyai kualitas yang tinggi juga, kualitas yang bagus. Tapi memang mungkin karena banyak barang yang kualitasnya bagus itu harganya mahal, sehingga itu tadi ada persepsi masyarakat umum bahwa kalau harga tinggi ya kualitasnya bagus. Belum tentu juga sebenarnya, ya kan? Belum tentu harga yang tinggi kemudian kualitasnya tinggi juga, bisa saja sedang atau malah rendah. Bahkan ada juga kalau dalam pepatah Jawa itu ya, ada pepatah Jawa, ono rupa ono rego. Nah, itu rupane apik ya regane ya apik. Barang jualannya bagus ya harganya bagus, kan seperti itu ya. Nah, kemudian pengertian kualitas itu berbagai macam ya. Ada yang memberi pengertian fit in use ya, cocok penggunaannya, cocok dalam penggunaannya. Tapi ada juga yang memaknai dengan fitur dan karakteristik produk yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan serta cocok untuk digunakan. Nah, yang cocok untuk digunakan ini yang tadi saya sebutkan fit in use ya, fit in use, cocok pada penggunaannya. Nah, ya, apa saja yang cocok ya, entah itu fiturnya, karakteristiknya, kemudian lebih lagi juga nanti terpengaruh juga pada harga ya, harganya cocok juga ya, meskipun kemudian tidak semua ya, yang tadi barang yang berkualitas tinggi harga tinggi juga belum tentu, atau sebaliknya harga yang berkualitas tinggi belum tentu itu kualitasnya tinggi juga. Kualitas ditinjau dari sisi pengguna. Apa kata si pengguna itu? Maksudnya gini, kualitas itu bisa kita lihat bisa kita lihat, bisa kita nilai itu dari komentar atau persepsi pelanggan ya. Jadi kalau Anda sebagai produsen kemudian memasarkan barang ya, tentu Anda akan menilai kualitas Anda bagus, relatif demikian. Tetapi kualitas yang benar-benar bagus itu ya apa kata pelanggan. Pelanggan mengatakan ini kurang bagus meskipun Anda sudah berusaha semaksimal mungkin memproduksi suatu produk yang bagus, ya maka kualitasnya ya memang belum bagus. Karena di akhir dari konsumsi suatu produk itu adalah Mbak Eni, mohon maaf, jangan ngubah presentasinya, biar saya yang presentasi saja. Halo, presentasinya halo. Ya, saya ulang lagi. Jadi kualitas itu ditinjau dari persepsi pengguna. Ya, maka kita upayakan
maksimal mungkin produk yang kita jual, yang kita hasilkan itu ya memenuhi keinginan dari konsumen. Kalau kita bisa memenuhi itu, maka ya konsumen puas, kemudian kita kemudian apa namanya, sebentar, saya take over as a presenter sebentar ya. Yang presenting biar saya saja ya. Kalau Anda take over presenternya, saya nggak bisa memajukan, memundurkan slide saya ya. Oke. Yang lain bisa mendengarkan ya? Bisa, Pak. Oke, ya sudah. Kemudian kualitas ditinjau dari sisi produsen. Nah, ini sejauh mana produk itu sesuai dengan spesifikasi desain yang telah ditentukan. Jadi kita sebagai produsen juga bisa mempunyai pengertian tentang kualitas itu, yaitu apa namanya, produk yang kita hasilkan harus sesuai dengan spesifikasi desain yang memang kita yang telah kita tetapkan. Jadi kualitas ditinjau dari sisi produk, peringkat karakteristik produk yang dapat digunakan. Oh, ini kualitas ditinjau dari sisi dari sisi produk itu, peringkat dari karakteristik produk yang dapat digunakan. Jadi kualitas ini bisa kita lihat dari beberapa aspek. Satu dari aspek si konsumen tadi, yaitu cocok penggunaannya, kemudian juga hal yang memuaskan konsumen. Kalau kualitas ditinjau dari sisi produsen, ya sejauh mana produk itu bisa kita produksi sesuai dengan spesifikasi desain yang telah ditentukan. Kita sudah menentukan misalkan desain desain motor atau desain handphone, desain baju. Nah, kita sudah mendesain baju itu, kemudian kita memproduksinya, kemudian sesuai dengan spesifikasi desain itu, maka produk itu kita katakan berkualitas. Kalau ada yang tidak cocok, ya maka perlu dipermak dan seterusnya, itu di rework di bagian atau di produksi produk yang lain. Kemudian dari sisi produk itu sendiri, ada karakteristik dari produk tersebut yang mana ya sesuai dengan standar yang ditentukan, yang mana standar itu tentunya bisa diukur. Jadi ada 3 pengertian itu. Nah, ketika Anda sebagai produsen kemudian menjual ke masyarakat umum, maka Anda harus memikirkan ketiga hal itu, terutama pengertian kualitas dari sisi konsumen ya. Karena nanti yang akan memakai produkmu adalah konsumen itu sendiri. Jadi apa kata konsumen itulah yang kita ikuti. Kemudian yang selanjutnya, pengendalian kualitas itu bisa didekatkan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pendekatan bahan baku. Jadi ketika bahan baku datang, pastikan bahwa bahan baku yang kita datangkan itu berkualitas. Anda mau memproduksi baju tadi, ya kainnya ini kain yang memang yang bagus, materialnya ini bagus ya. Kalau materialnya kurang bagus, ya nanti outputnya pun juga demikian, dijahit gampang bikin cacat produk, dipotong juga ada hal yang kurang rapih dalam potong itu gitu ya. Jadi cari bahan baku yang bagus ya. Kemudian yang kedua, pendekatan proses. Jadi ketika
mengendalikan kualitas bisa dari muaranya. Yang pertama dari bahan bakunya kita kendalikan, cari bahan baku yang bagus, kualitasnya bagus. Kemudian yang kedua, pendekatan proses. Nah, kita melakukan pengendalian kualitas dari sisi prosesnya. Ketika memproses produksi itu diupayakan semaksimal mungkin untuk prosesnya ya berkualitas. Kalau prosesnya berkualitas, maka produk akhirnya pun juga akan baik. Prosesnya baik, maka hasilnya akan baik. Proses ini dipengaruhi oleh tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya terampil, sudah mahir gitu, terampil, maka mengerjakan proses yang akan dilaksanakan itu ya lancar, baik kualitasnya. Tapi kalau masih belajar, kayak misalkan menjahit gitu, ya jahitnya nanti bisa miring-miring, harusnya sesuai dengan garisnya lurus gitu jahitnya ya, tapi miring-miring, akhirnya cacat. Habis itu kalau misalkan masih bisa digunakan dijual, ya harganya jelas miring, jadi produk KW gitu ya, KW1, KW2 ya. Kalau nggak bisa diterima oleh pengendali kualitas, maka harus di rework, dipermak, didedel lagi jahitannya, kemudian dijahit lagi. Nah, kalau udah didedel biasanya ada bekasnya itu, sehingga produknya pun juga tidak sempurna. Nah, jadi prosesnya kita jaga dengan salah satunya memastikan bahwa produk memastikan bahwa pekerja Anda itu juga terampil, mahir dalam melaksanakan prosesnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan pada produk akhir. Ketika produknya sudah selesai, kemudian bagaimana kita memastikan bahwa si produk ini sampai ke konsumen masih dalam kondisi yang bagus juga. Maka perlu ada kemasan yang bagus, maka perlu ada penanganan yang bagus pula. Ya, jadi kalau misalkan pakaian tadi ya di package, yang di packing ya, kemudian dalam proses pengirimannya kita pastikan juga aman, produknya itu juga tidak mudah rusak. Masukkan ke dalam kemasannya bisa pilih bermacam-macam. Pakai plastik itu yang paling sederhana, kemudian ada plastik, kemudian tambahkan box ya, habis itu masukkan box yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Itu untuk menjamin bahwa produk akhirnya itu sampai ke tangan konsumen masih dalam kondisi yang berkualitas. Nah, ketika kita melakukan pengendalian dari sisi bahan baku, kemudian proses, kemudian produk akhir, tentunya mempunyai konsekuensi atau dampak, yaitu tambahnya biaya, sehingga biayanya nanti produk akhirnya bisa lebih besar dari dibandingkan dengan produk yang tidak ada pengendalian kualitas sama sekali. Itu tadi yang pertama adalah pengertian tentang kualitas. Nah, kita akan menginjak pada bahasan yang kedua, yaitu pada evolusi manajemen kualitas. Ini ada beberapa tahapan di mana teori tentang atau konsep tentang kualitas itu berkembang dari tahun ke tahun. Jadi tahap pertama yaitu operator.
Si pengendali kualitas itu ada seorang operator, kemudian naik menjadi supervisor, inspektur, kemudian SQC, statistical quality control, kemudian TQC, total quality control, kemudian manajemen kualitas total atau TQM. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, pada tahap pertama ini tahap operator. Jadi evolusi yang pertama, fase pertama adalah pengendali kualitas adalah operator. Jadi yang memanage kualitas itu ya si operator itu. Baik buruknya sangat tergantung pada operator. Apa konsekuensinya? Dan juga bagaimana jika operatornya itu semakin banyak. Jadi kalau Anda sebagai pelaku bisnis yang baru mempunyai produk baru gitu, kemudian kemudian hanya mempunyai 1-2 karyawan untuk memproduksi suatu produk, katakanlah baju misalkan, atau Anda memproduksi makanan tertentu gitu ya. Nah, Anda juga operatornya. Jadi yang menentukan baik buruknya, berkualitas atau enggak ya si operatornya itu. Dia yang membuat, dia yang menilai. Gitu kan. Wah, maka ya bisa jadi penilaian nanti bias atau tidak valid karena menurut dia sudah bagus. Itu satu. Kemudian yang kedua, jika operatornya itu banyak, misalkan dalam satu pabrik operatornya 100 gitu ya. Nah, kemudian operator mana yang akan diikuti bahwa ini produk yang dihasilkan itu sudah bagus. Kalau masing-masing operator itu punya wewenang untuk menilai produknya sendiri, maka apa akibatnya atau konsekuensinya? Konsekuensinya adalah masing-masing produk itu mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Ya, menurut operator 1 udah bagus, tapi menurut operator 2 menurutnya kurang bagus, maka dia punya standar yang lebih, kualitasnya lebih bagus. Di samping itu juga kemudian susah untuk menyeragamkan ya, karena ada banyak operator. Maka kemudian pada evolusi kualitas yang selanjutnya, pengendali kualitas itu ada pada tangan supervisor. Jadi ada seorang yang bertugas untuk mengawasi dan mengarahkan operator itu. Dia juga yang akan menilai kualitas dari proses itu atau dari produk itu. Sama juga nanti kasusnya apabila suatu perusahaan gitu gede, banyak karyawannya, banyak operatornya, tentunya akan mempunyai banyak supervisor. Karena kalau misalkan ada 1000, masa supervisornya cuma 1? Kan tidak ya. Kan kenyataan kayak misalkan di pabrik tekstil, pabrik garment, pabrik rokok itu kan banyak ya karyawannya. Nah, kalau banyak karyawannya kayak gitu, kemudian bagaimana? Ya, maka adanya banyak supervisor itu juga mempunyai akibat yang sama, kendala yang sama. Kemudian difikirkan lagi, meningkat konsep quality-nya.
Jadi pengendalian kualitas tidak hanya pada produk akhir saja, ya, karena pada teori yang sebelumnya, pada konsep yang sebelumnya, yaitu apa yang pengendali kualitas ada pada operator dan supervisor, itu lebih pada produk akhirnya saja, ya, orientasinya pada produk akhir yang sesuai dengan ya standar yang mereka tetapkan. Nah, ini mengalami perkembangan, yaitu pengendalian kualitas tidak hanya dilakukan pada produk akhir saja, namun juga pada proses produksi. Jadi ketika dalam proses itu ada pengendalian produksinya, pengendalian kualitasnya, ya. Juga di samping itu ada pengendalian pada bahan baku yang digunakan, seperti yang tadi di muka disebutkan di kegiatan belajar 1, bahwa pengendalian kualitas itu bisa didekatkan pada pengendalian bahan bakunya, pengendalian prosesnya, pengendalian produk akhirnya. Nah, pada evolusi konsep yang ketiga ini, adanya inspeksi, orang yang melaksanakan namanya inspektur. Nah, itu dia menginspeksi dalam rangka mengendalikan kualitas supaya memang berkualitas tinggi, itu baik pada produk akhirnya, tetapi dan juga pada prosesnya dan bahan bakunya lengkap, ya, dari awal hingga akhir, dari muara hingga hulu, dari hulu ke hilir, gitu ya, dari hulu ke hilirnya. Nah, kualitas produk akhir ini akibat dari kualitas bahan baku dan proses produksi, ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian pengendalian kualitas tidak hanya berada pada tangan supervisor, tetapi juga pada tangan inspektor. Dia melakukan pemeriksaan, melakukan inspeksi. Kalau inspeksinya secara mendadak maka disebut sidak. Nah, inspeksi yang mendadak, tidak diberitahu dulu. Nah, sidak. Maka sebenarnya konsep yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya, melakukan belusuan ke sana kemari ke kantor-kantor yang ada di jajarannya, itu sidak, ya, inspeksi, ya. Itu sebenarnya konsep yang sudah ada dari zaman dahulu, cuman memang tidak banyak publikasi yang sebelumnya, atau kemudian juga, ya, zaman sekarang kan zaman media sosial, zaman media, sehingga publikasi akan berbeda dengan zaman dahulu, gitu. Jadi beda pada pengemasan citra dan seterusnya. Tapi secara konsep sudah ada, ya, dan banyak yang dilakukan juga oleh orang yang dulu. Kemudian habis itu konsep yang lain adalah memanfaatkan berbagai model-model statistik untuk melihat dan mengukur kualitas. Jadi misalkan dengan peta kendali atau control chart. Nah, konsep ini tertuang dalam konsep statistical quality control atau SQC. Jadi pengendalian kualitas berbasis pada statistik. Ya, model-model statistik Anda bisa lihat di modul halaman berapa? Sebentar.
Oh, gak ono. Itu contohnya ya, contohnya ada pada slide di modul, ada enggak gambarnya? Enggak ada ternyata. Oke, nah nggak ada. Ini apa namanya? Salah satu contoh control chart, peta kendali, ya. Jadi di sini ada batas atas, batas bawah, ya. Batas bawah, atas, batas bawah. Nah ini misalkan ada sampel dari produknya ribuan, bahkan mungkin bisa puluhan ribu. Nah, dengan teori statistik maka bisa kita ambil sampel saja, tidak semuanya dicek. Ya. Kalau dicek semuanya namanya di sensus ya. Tapi kalau dengan sampel-sampel itu asal teknik mengambil sampelnya itu benar, maka bisa mewakili dari nilai nilai kualitas keseluruhan produk. Ya seperti kalau yang lagi ngetren sekarang ketika dalam pemilihan umum daerah, pilkada atau pemilihan umum nasional, pilpres itu ya, itu kan ada quick count, hitung cepat, kemudian dia dalam waktu mungkin ya beberapa jam kemudian setelah coblosan gitu ya, atau setelah ditutup penghitungan di TPS itu ya, kemudian malamnya sudah rilis, oh yang menang kandidat A, B atau C ya, gitu kan bisa ya, karena dia memakai teori statistik ini, yang mana yang diambil hanya beberapa TPS saja sebagai sampelnya untuk mewakili seluruh TPS yang ada di seluruh Indonesia misalkan. Jadi kalau misalkan pilpres itu ya, atau pilek pemilihan legislatif, partai mana yang menang, nah bisa dengan cara mengambil sampel 1, 2, 3, 4, 5, nggak usah semuanya, nggak usah semua TPS dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Talaut, nggak cukup berapa itu, rentang ribuan, 1000, 2000 gitu, kemudian bisa mewakili semua TPS dengan margin error tertentu gitu ya, dan hasilnya ternyata memang bisa benar ya, karena memang dengan teori statistik. Nah, sama ini dengan mengambil sampel, tidak semua bisa ambil sampel, kemudian sampel yang ada itu dinilai kualitasnya. Oh ini masih ada di dalam area antara batas bawah dengan batas atas, masih berkualitas ya, kualitasnya masih tertoleransi. Tapi kalau di sini ini out of control ya, di luar di luar standar kualitas yang ditetapkan. Nah yang ini produk cacat gitu ya, produk cacat. Oke, sehingga perlu ada treatment tertentu, entah diulang, entah memang nanti dihancurkan, atau memang masih bisa dijual dengan harga yang miring dan seterusnya ya. Oke, tahap yang keempat tadi adalah eksekusi dengan teknik kualitas tertentu, kemudian menilai suatu produk, karena produk yang dihasilkan banyak, kalau semuanya nanti biayanya juga semakin mahal, bisa membuat lebih lama, karena ngecek ribuan kayak gitu butuh misalkan 3-5 hari, tapi kalau dengan sampel bisa kurang dari 1 hari, cuman berapa jam ya udah selesai hasilnya gitu ya, ini lebih efisien. Kemudian konsep selanjutnya adalah TQC, Total Quality Control. Ini pengendalian kualitas
tidak hanya pada produk sebagai hasil dari proses produksi, tetapi juga seluruh produk layanan perusahaan, ya. Tidak hanya produknya itu, ya, Anda memproduksi baju, pengendalian kualitasnya tidak hanya pada baju yang Anda produksi saja, tetapi ya layanannya. Anda menerima order via telepon misalkan, ya, karena udah langganan, ini dari Bu siapa ini, mau jahitin, ukurannya seperti bulan kemarin, baru bulan kemarin habis jahitin di tempat Anda, gitu. Saya tolong didesainkan yang bagus, kemudian bahannya juga terserah ke Anda misalnya, gitu ya. Nah, pola menerima order yang bagus, yang berkualitas, termasuk di dalam konsep total quality control ini. Bukan hanya bagaimana Anda mau mengadakan bahan baku yang bagus, memilih bahan baku yang bagus, bukan hanya pada caranya Anda memproduksi, memastikan karyawan Anda itu terampil, bukan hanya melakukan pengemasan produk akhir dengan bagus, tetapi juga di layanan yang lain, jasanya Anda, ya. Ada jasa delivery misalkan, habis selesai tidak nunggu diambil, tapi Anda mengantarkan misalkan, free delivery misalkan demikian. Nah, itu Anda mempunyai layanan yang bagus, layanan prima. Nah, ini termasuk dalam konsep TQC. Kalau konsep sebelumnya tadi itu fokus pada produk saja, ya, fokus pada produk. Ya, ini udah di luar, tidak hanya produk saja. Pengendalian kualitas secara menyeluruh dari semua proses yang ada di dalam perusahaan, ya, entah proses produksi, proses distribusi, proses yang lain. Jadi pengendalian kualitas secara total atau total quality control. Oke. Kemudian konsep ini berkembang lagi, ya, pada total quality management. Nah, ini lebih komprehensif lagi. Pelaksanaan pengendalian kualitas yang mana ini didukung oleh semua pihak yang ada di perusahaan itu, ya, baik operator, kemudian supervisor, kemudian inspektor, kemudian juga manajemen atau pimpinan. Semuanya satu kata dalam membahas kualitas. Ini nanti lebih detail ada di semester 7 kalau nggak salah, 7 atau 8, 7 kali ya, 7. Ada mata kuliah yang namanya mata kuliah kualitas. Nanti di TQM akan dibahas lebih detail beberapa prinsip-prinsip tentang TQM. Di mata kuliah ini dalam satu modul, satu bab, ya, untuk mengenalkan saja. Jadi manajemen kualitas secara menyeluruh di dalam organisasi pada setiap peringkat manajemen meliputi seluruh area yang ada di dalam organisasi tersebut. Oke, Anda lihat gambar yang di sini ya. Tolong tuliskan apa nama bagan ini, apa nama diagram ini, ya, pada slide ke-14. Tolong tuliskan apa namanya. Satu menit. Apa nama diagram yang ada di sini? Oke, Mbak Irawati.
diagram tulang ikan. Mbak Rice menjawab juga tulang ikan. Bu Satini, Mbak Satini, mengapa dikatakan tulang ikan? Karena mirip tulang ikan ya. Tulang ikan atau fishbone bahasa Inggrisnya, fishbone. Penemunya siapa? Ada juga yang menyebutkan diagram ini sesuai dengan nama penemunya, orang yang menciptakan ini. Oke, namanya benar ya, tulang ikan, atau dalam bahasa Inggris fishbone, benar juga. Bisa juga dalam nama yang lain, memakai nama penemunya. Jadi satu diagram ini ada 3 sebutan ya. Namanya Ishikawa ya. Jadi ada yang nyebut diagram Ishikawa. Oke. Nah, ini salah satu cara atau tools yang kita bisa gunakan untuk mengidentifikasikan permasalahan dan permasalahan ya. Jadi kita mengidentifikasikan permasalahan di sini ada satu problem, misalkan tadi problemnya links LYNC untuk kuliah kita ini ada kendalanya apa? Apakah ada visualnya, pada visual layarnya tidak bisa Anda akses, ataukah yang kemudian yang kedua di sini suaranya, audionya nggak bisa diakses. Kemudian tulisannya tadi lewat chat sini ya, ternyata nggak bisa bisa nggak misalkan. Oke, kalau yang visual tadi PowerPoint-nya terlihat atau tidak gitu ya. Nah, misalkan dari sisi suara, kenapa belum diinstal pluginnya? Maka harus solusinya apa di sini? Solusinya ya diinstal pluginnya. Misalkan seperti itu. Jadi kita melihat suatu permasalahan kemudian di breakdown atau diurai dari beberapa komponen. Ya, misalkan ini ada suatu permasalahan X, bisa kita urai dari sisi alatnya, dari sisi prosesnya bagaimana, dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi manajemennya, dari sisi lingkungannya, dari sisi bahan bakunya. Nah, di sini kemudian ada primary cause, di sini ada primary cause-nya. Kemudian yang di sini adalah secondary cause-nya. Ada sebab yang utama, kemudian yang di sini sebab yang sekunder. Sebab yang sekunder. Ini sebab yang utama, ini sebab yang sekunder, kayak gitu ya. Dicari tadi misalkan audionya atau ini people ya, Anda punya usaha kecil menengah UMKM, ada kendala manusianya. Misalkan gini, produk Anda adalah makanan khas Taiwan. Kemudian ketika Anda mau setup usaha itu, memulai atau merintis usaha itu, kemudian Anda mau mengidentifikasikan permasalahannya. Apa sih yang menjadi kendala saya kok belum bisa melakukan usaha itu? Kita lihat dari sisi orangnya. Orangnya ada nggak yang bisa
mengolah masakan itu, memasak menu yang ada sehingga bisa kita memproduksi makanan-makanan khas Taiwan itu. Oh, nggak ada ternyata. Ada tapi cuma satu. Ini yang lain memang nggak bisa. Nah, kemudian kendala yang kedua apa? Di sini Anda taruhkan di sini. Nah, intinya itu ya. Jadi kita memetakan permasalahan yang ada itu dari beberapa aspek yang mana kita buat dalam diagram tulang ikan. Ini salah satu alat saja atau tools untuk mengidentifikasikan permasalahan yang ada. Ini contohnya ya, contoh dari diagram tulang ikan. Ini dari permasalahan kendala sumber daya manusia, ada masalah tentang resistance, kemudian training, redeployment, kontrak, kemudian rule review. Kalau dari sisi finance-nya, economic scale, kemudian saving dan seterusnya ya. Itu contohnya. Oke. Ini alat kedua yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasikan permasalahan kaitannya dengan kualitas ya, itu peta atau chart ya, Pareto chart. Bentuknya seperti ini, seperti pada gambar di layar. Nah, dari diagram Pareto ini kita bisa ngelihat, misalkan ini ada peta tentang sebab-sebab kecacatan produk kita. Misalkan penyebabnya ada 1 hingga 15 misalkan. 1 itu apa, 2, 3, 4 itu apa sebab-sebab yang kita definisikan sendiri. Nah, setelah dibuat diagram Pareto seperti ini, kita bisa melihat ini ternyata kaos 7, bukan kaos oblong, bukan itu, tapi sebab nomor 7. Nah, itu mungkin misalkan ya, sebab nomor 7 ini adalah mesin yang udah aus, kemudian 2 bahan baku yang tidak berkualitas, kemudian penyebab pertama adalah tenaga kerja yang kurang terampil, penyebab yang kedua gaji rendah, dan seterusnya ya sampai sini. Nah, ternyata setelah kita buat diagram Pareto, yang paling tinggi frekuensi yang menyebabkan produk ini tidak berkualitas bagus itu ya, penyebab ke-7, penyebab ke-14, penyebab ke-1. Yang mana kalau ini 3 ini digabungkan, diakumulasikan, karena kan antara ke-4 dengan ke-3 jaraknya jauh. Nah, kita buat ini dalam satu grup misalkan. Oh, ternyata satu grup yang terdiri dari 3 penyebab tadi. Nah, ini mengakibatkan kekurangan atau efek ya yang cacat tadi itu sebesar 77%. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana solusinya. Misalkan nanti mesin yang aus, kita remajakan mesinnya.
Ketika mau meremajakan bisa dua pilihan, satu mau sewa, dua mau beli baru, gitu kan. Atau bisa juga opsi yang ketiga dengan mengganti spare part yang memang sudah paling aus, paling apa namanya paling penting, paling krusial, spare part yang paling penting, yang mana kalau itu diganti lebih lumayan misalkan, karena terkait dengan biaya. Jadi di servis ada ganti spare part, tetapi tidak semua, hanya bagian yang memang diperlukan dan itu penting, important and urgent. Oke, Pareto chart. Dan selanjutnya tentang biaya-biaya kualitas. Kalau kita memandang biaya kualitas itu dari economic conformance model, maka di sini ya, ini adalah garis X yang mana ini menunjukkan tentang economic conformance levelnya. Kemudian yang garis pada sumbu Y ini adalah pada cost-nya, biayanya, ya. Nah, dalam pandangan economic conformance model ini ada dua kelompok biaya, yang mana yang ini akan mempengaruhi produk akhir kita. Kelompok pertama adalah prevention and appraisal cost, biaya penilaian dan biaya pencegahan. Jadi di sini dilakukan upaya-upaya supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses produksi, sehingga kalau bisa dicegah, maka produknya itu tidak perlu untuk dilakukan rework, kemudian juga scrapnya tidak terlalu banyak, scrap itu sisa produk, sisa bahan yang tidak bisa diproduksi, atau produk yang cacat yang tidak bisa memang diperbaiki lagi, scrap ya. Jadi barang cacat sisanya itu tidak banyak, atau memang malah gak ada. Nah, perlu ada upaya melakukan penilaian, appraisal, ya. Kemudian juga upaya pencegahan, lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu kan yang pepatah orang kesehatan. Ya sama, di dalam kegiatan produksi itu lebih baik kita mencegah daripada terjadi produk yang memang salah proses, kemudian harus diperbaiki, rework atau format. Nah, nanti jenis-jenisnya ada di slide selanjutnya. Kemudian kelompok kedua, komponen kedua, ini adalah internal and external failure cost. Ini terjadi adanya failure produk, failure proses. Jadi ada produk yang atau proses yang kurang bagus, ya, nanti di internal sini. Kalau sudah di luar pabrik itu, maka eksternal. Yang mana kedua kelompok ini itu juga akan memakan biaya. Ketika melakukan penilaian misalkan dengan uji lab, oh ini barang yang datang, bahan bakunya, kainnya dari supplier katanya bagus, maka saya uji dulu, kainnya diuji, daya tarik, daya gangnya bagaimana, kemudian dari standar apa namanya tekstil, ya standar tertentu nanti bisa dicek di uji lab, gitu ya. Nah, itu membutuhkan uang, membutuhkan biaya, maka ada cost-nya di sini. Prevention cost, appraisal cost, internal
failure cost, external failure cost. Nah, itu. Yang mana nanti kalau ditambahkan antara prevention dan appraisal cost ditambahkan dengan internal dan external failure cost, ini total costnya adalah ini. Total costnya adalah ini. Ya. Grafik untuk prevention dan appraisal cost semakin ke kanan dia semakin tinggi. Sebaliknya untuk yang internal external failure cost semakin semakin tinggi conformance levelnya, semakin tinggi produk itu bagusnya, cacatnya semakin sedikit, maka cost atau ongkos internal failure dan external failure itu semakin rendah. Tapi barang yang bermutu tinggi semakin kesini biaya untuk penilaiannya, biaya untuk preventionnya, pencegahannya juga semakin tinggi. Nah, kalau dijumlahkan jadi total costnya seperti ini. Gitu ya. Itu penjumlahan antara prevention dan appraisal cost ditambahkan dengan external dan internal failure cost. Jadi ini kalau dibagi seperti ini ya. Tadi cost of quality bisa ada dua kelompok ya. Sekali lagi ini tadi ada di bagian tadi. Berikut adalah rinciannya. Nah, rinciannya. Ini rinciannya untuk biaya-biaya pencegahan dan penilaian. Ada di modul, silakan dilihat ya di kegiatan belajar 3 ya. Untuk biaya pencegahan dan biaya penilaian ini contohnya perencanaan kualitas itu masuk, biaya untuk mendesain produk, biaya pemrosesan untuk training karyawan. Kenapa masuk sini ya? Karena maju aja dia. Karena memastikan nanti ketika dalam proses itu ya tenaga kerja kita terampil melakukan proses. Kemudian biaya inspeksi ya, inspeksi masuk sini ya, penilaian ya. Kemudian inspeksi pencegahan. Kemudian biaya pengetesan kualitas, ini biaya penilaian appraisal. Biaya peralatan pengetesan kualitas sama appraisal. Kemudian biaya operator. Oke. Oke. Kemudian untuk biaya kegagalan internal, ada kegagalan internal di dalam perusahaan itu. Di dalam perusahaan itu. Ya, misalkan biaya afwal itu nanti kita bahas sendiri di GIT ya. Ada sisa atau ya sisa produk kemudian jadi sampah gitu ya, yang mempunyai nilai yang rendah atau bahkan tidak ada afwal. Biaya pengerjaan ulang karena ada produk yang cacat kemudian dikerjakan ulang, rework atau permak kalau dalam bahasa busana itu. Kemudian ada kegagalan proses, waktu perbaikan, penurunan kualitas. Kemudian biaya kegagalan eksternal ini terkait kalau produknya sudah di luar pabrik, kemudian ada dari konsumsi pelanggan, ada biaya komplain pelanggan, ada komplain, ada biayanya. Ya, kita masukkan di sana. Kemudian biaya kembalinya produk, ada yang lain biaya klaim garansi. Kemudian kehilangan, kita memberikan garansi ke ke konsumen. Nah, biasanya ini produk-produk elektronik juga produk-produk
otomotif gitu ya, ada garansinya. Kalau produk makanan ada nggak? Ya, garansi halal, jaminan halal. Produk yang ada nggak? Produk busana gitu ada nggak? Jarang ya. Meskipun ya si perusahaan menjamin ini barangnya memang atau bajunya bagus. Ini masih sama cost of quality di sini. Internal value cost terdiri dari apa saja? External value cost terdiri dari apa saja tadi sudah kita bahas. Kemudian internal ini eksternal, yang atas ini value cost internal maupun eksternal. Kemudian di sini prevention cost, biaya pencegahan. Ya, di sini appraisal cost, biaya penilaian. Ya, biaya penilaian. Jileb dan seterusnya. Oke. Dalam beda gambar saja itu, tetapi intinya sama. Ya, intinya sama. Terakhir, pada kegiatan belajar keempat, penentuan kualitas produk. Ya. Kalau kita mengaca pada modul pertama yang menyebutkan ada beberapa jenis produk. Yang pertama, produk yang berwujud, tangible, bisa disentuh, diraba, dilihat dan seterusnya, tangible. Maka outputnya adalah barang. Produk yang tidak berwujud, intangible, ini sering kita sebut dengan jasa. Baik jasa maupun barang itu sama-sama produk, ya, sama-sama produk dia. Cuman yang satunya kalau yang berwujud itu disebut dengan barang. Kalau tidak berwujud, nah, kita sebut dengan jasa, service. Kemudian penentuan strategi, penentuan kualitas ini, strategi segmentasi bisa menentukan kualitas. Dari strategi segmentasi pasar, pemasaran itu bisa juga untuk kita acu sebagai penentu kualitas. Yang pertama adalah undifferent marketing, kemudian yang kedua differentiated marketing, kemudian yang ketiga concentrated marketing. Yang undifferentiated marketing ini dia tidak membedakan mana semuanya sama pola marketingnya. Jadi undifferentiated, tidak dibedakan. Kalau ini differentiated itu ada pembedaan. Concentrated yang ada pada pasar-pasar tertentu yang terkonsentrasikan, ya. Nah, masing-masing ini nanti bisa mempengaruhi kualitas, strategi kualitas. Jadi yang undifferentiated marketing ini produk sama untuk seluruh segmen pasar. Produknya podo kabeh. Ya. Produknya sama. Mau untuk segmen pasar laki perempuan, ya produknya itu. Tua muda itu, anak ya itu. Orang kota orang desa ya produknya sama. Kasih contoh apa misalkan? Sabun dan seterusnya, ya. Nah, nanti sabun pun juga bisa didiferensiasi kalau memang pakai pendekatan kedua, pelayanan yang berbeda pada konsumen yang berbeda-beda. Jadi kalau konsumen laki-laki, bagaimana pelayanannya beda dengan konsumen perempuan misalkan, ya. Ya, kayak misalkan di stasiun di CIN gitu ya, di MRT atau di kereta, ada kan penggunanya ada laki-laki, ada perempuan gitu ya.
kemudian ada orang tua, ada anak-anak gitu ya. Kemudian pelayanannya dibedakan. Untuk yang untuk yang tua, ibu hamil, anak atau orang yang mempunyai kebutuhan khusus disediakan kursi khusus, priority seat gitu ya. Kursi yang diprioritaskan untuk segmen-segmen penumpang tertentu. Yang 4 ya tadi itu ya. Orang tua, manula gitu ya. Kemudian atau lansia, kemudian ibu hamil, kemudian anak-anak atau orang yang sedang cedera. Kalau tidak cedera ya sakit tertentu yang mungkin entah temporary atau permanen, sehingga dia ya diutamakan untuk duduk di situ. Itu namanya differentiated marketing. Kalau tidak ada priority seat, sama dipandang semua penumpang diperlakukan sama. Siapa cepat dia dapat tempat duduk. Yang berdiri telat, yang telat berdiri, entah itu orang hamil 9 bulan, entah mbah-mbah, akong-akong, ama-ama yang sudah susah jalannya, nggak pakai kursi roda misalkan, dan seterusnya. Nah, itu ada differentiated marketing. Kemudian ada concentrated marketing, berkonsentrasi pada satu atau beberapa pasar, kemudian melayani segmen itu sebaik-baiknya. Jadi misal ada beberapa segmen tadi itu, kemudian fokus pada satu segmen atau 2 segmen saja. Kemudian dia melayani itu dengan baik, ya, dengan sebaik-baiknya. Ada salon perempuan, salon laki-laki, ya. Kemudian ada yang dicampur, ada yang salon khusus perempuan karena malu kalau kemudian terlihat orang, rambutnya terlihat orang, jadi karena pakai hijab dan seterusnya, maka bikin khusus salon khusus untuk perempuan, orang laki boleh masuk. Tapi ada juga kan yang salon laki boleh minta jasa potong rambut di situ atau perawatan rambut yang lain di situ. Kemudian yang putri ya juga di situ ada yang menerima, ada yang berusaha di bidang itu. Tapi ada juga yang saya fokus pada perempuan saja, muslimah saja, semakin fokus lagi, semakin pada satu area saja. Kemudian selanjutnya atribut kualitas. Jadi tadi ada strategi segmentasi ya, kemudian habis itu ada penentuan kualitasnya. Nah, ini masyarakat menengah ke atas, ke bawah, kemudian ke tengah, masyarakat tengah-tengah saja. Jadi ada segmentasi itu, kemudian penentuan kualitas. Yang penghasilan menengah ke atas nanti kualitasnya dibuat yang lebih bagus, dibuat desain lebih bagus, atributnya apa saja, kemudian diupayakan bisa mungkin bagus, baik bentuknya, ukurannya, warnanya, keamanannya, kenyamanannya. Yang untuk orang yang menengah ya maka bentuknya dibuat biasa, ukurannya biasa, produknya punya daya tahan yang tidak lama. Apalagi yang untuk kelas bawah misalkan, kemudian daya tahannya pendek sekali. Misalkan Anda membuat produk dengan atribut kualitas yang berbeda-beda berdasarkan itu tadi, tapi bisa dengan contoh yang lain. Benefit dari produk, kemudian juga harga jual. Harga jualnya untuk orang yang menengah ke atas dibuat tinggi, untuk menengah ke bawah dibuat sedang, menengah ke yang menengah ke bawah sedang. Harga jualnya ya berbeda. Padahal sebenarnya atribut kualitas yang lain sama, bentuknya podo, ukurannya podo, warnanya podo, kenyamanannya podo, daya tahannya juga, keawetannya lama. Tapi karena segmen yang dibidik adalah jet set misalkan, artis dan seterusnya,
ya maka dia pasang harga yang mahal. Karena misalkan kayak artis, orang-orang pengusaha besar kayak gitu, dikasih harga yang rendah malah nggak mau beli. Padahal produknya dengan produk untuk yang kelas menengah sama persis misalnya, sama persis ya, tapi karena segmen pasarnya kita buat beda, ya kita buat harga yang beda juga, yang jauh lebih mahal. Kalau dia ditawari barang yang murah malah nggak beli. Ada ya, ada sebagian di kalangan segmen pasar itu yang memang kalau barang murah dia nggak mau beli, padahal kualitas sama dengan yang lain. Saya pikir itu teman-teman sekalian. Tadi ada yang minta 1 jam saja. Ya paling lebih dikit nih. Maaf tadi ada kendala sebentar di depan sehingga sedikit mulur. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman sekalian. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya cari jawabannya dulu di tempat yang lain. Besok di pertemuan berikutnya kita bahas. Habis ini ada PR ya. Ini sudah di tengah-tengah masalahnya. Bab 5 sudah di tengah apa? Di tengah modul. Kemarin bab 1 sudah ya. Bab 1 2 kan sudah ada tugas. Sisa 7 bab. Ya kan? Bab 1 2 sudah, maka sisa 7 bab. Nah, 7 bab kalau dibagi kan 3 atau 4. Nah, misalkan 3 ditambah 2 bab pertama tadi, maka ketemu bab kelima. Nah, ini sudah bab kelima. Nanti habis ini ada tugas dari saya, tugas kedua yang saya minta untuk dikumpulkan. Tugasnya apa? Besok saya posting saja di grup ya. Gitu. Tidak ada? Kalau tidak ada, maka bisa saya cukupkan sekian. Masih ada yang ngetik, siapa tahu bertanya? Enggak? Oke, tidak. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri. Ketemu lagi besok hari Ahad ya, tanggal 18 insya Allah di TTM. Bagian saya jam 3 insya Allah. Kemarin sudah diumumkan kan ya. Jadi insya Allah jam 3 hingga jam 5 insya Allah demikian. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang izin nanti ganti dengan resume ya di bab selanjutnya. Saya besok membahas bab seterusnya ya, nanti saya umumkan bab 6 ya, bab 6 insyaallah demikian. Kalau ada perbedaan nanti kita umumkan. Demikian ya. Bagi yang tidak bisa hadir tetap diganti dengan yang lain jikalau pengen dihitung kehadiran presensinya. Kalau tidak ya monggo terserah. Oke, itu aturan saya harus ganti. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala kurang tadi ada kendala teknis sedikit. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.